Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan berbagi tentang rubrik observasi praktek kinerja guru untuk indikator umpan balik yang konstruktif. Bapak Ibu, terdapat 8 indikator praktek kinerja guru yang kita bisa memilih salah satunya Bapak Ibu ya di setiap periode penilaian, yaitu yang pertama keteraturan suasana kelas, kemudian penerapan disiplin positif, instruksi pembelajaran, instruksi adaptif, ekspektasi pada peserta didik, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, dan aktivasi interaktif. Untuk keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, instruksi pembelajaran, instruksi adaptif, dan ekspektasi pada peserta didik Bapak Ibu, kita sudah bahas pada video-video sebelumnya. Pada video kali ini kita hanya akan fokus membahas indikator umpan balik yang konstruktif. Bapak Ibu, bagian awal dari praktek kinerja Bapak Ibu sebelum observasi praktek kinerja di kelas, kita sudah mengisi dokumen persiapan Bapak Ibu ya, yang mana kita memilih salah satu indikator. Nah, sebelum pelaksanaan observasi oleh atasan Bapak Ibu, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu rubrik observasi. Nah, apabila rubrik observasi Bapak Ibu memilih indikator umpan balik konstruktif Bapak Ibu, maka cakupan perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari adalah sebagai berikut. Kita akan bahas satu persatu. Untuk cakupan umpan balik konstruktif Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu memilih umpan balik yang konstruktif, upayakan Bapak Ibu mampu upaya penyampaian informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar instruksi. Nah, untuk target perilaku Bapak Ibu, target perilaku untuk indikator umpan balik yang konstruktif Bapak Ibu, yang pertama, guru memberikan umpan balik spesifik dan berorientasi pada tujuan. Yang kedua, guru memberikan umpan balik yang fokus pada proses atau usaha peserta didik. Yang ketiga, guru menunjukkan kesediaan untuk mendiskusikan umpan balik dengan peserta didik. Nah, sekarang untuk target perilaku 1, Bapak Ibu, guru memberikan umpan balik spesifik dan berorientasi pada tujuan. Perilaku yang dianjurkan adalah 1, hendaknya guru memberi umpan balik dengan menyebut spesifik bagian tugas yang dinilai bagus atau perlu perbaikan. Yang kedua, guru menghubungkan umpan balik dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, guru menggunakan pertanyaan untuk membantu peserta didik memunculkan ide perbaikan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memberikan umpan balik kepada peserta didik, kita menyebut secara spesifik Bapak Ibu bagian tugas mana yang sudah dinilai bagus dan bagian tugas mana yang perlu perbaikan. Nah, umpan balik itu Bapak Ibu dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan pertanyaan untuk membantu peserta didik agar mereka punya ide apa yang harus diperbaiki apabila memang ada bagian tugas spesifik tugas tertentu yang memang perlu perbaikan. Kemudian Bapak Ibu, perilaku yang dihindari, hindari memberi umpan balik dengan kata-kata yang terlalu umum Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebutkan bagian dari penugasan itu yang bagian spesifik khusus yang sudah sukses yang mana, yang sudah bagus nilainya yang mana, yang perlu diperbaiki yang mana, sehingga jangan sampai kita menggunakan kata yang terlalu umum Bapak Ibu sehingga anak tidak tahu yang dimaksud bagian apa yang sudah bagus dan bagian apa yang perlu perbaikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, hindari memberi umpan balik negatif tanpa membantu peserta didik menemukan ide perbaikan. Kita tidak hanya mengatakan penugasan bagian ini nak kamu perlu perbaikan. Hanya begitu saja Bapak Ibu, ini kurang bagus. Tetapi kita tidak membantu untuk misalnya memberikan stimulus berupa pertanyaan sehingga anak punya ide perbaikan dari tugas-tugas yang belum mereka capai Bapak Ibu. Kemudian hindari memberikan umpan balik dengan menggunakan bahasa yang terlalu sulit Bapak Ibu.
Ingat bahwa umpan balik kita berikan Bapak Ibu untuk memberikan pemahaman kepada anak mana bagian dari tugas dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah tercapai mana, yang sudah bagus mana, yang perlu perbaikan mana. Tentu yang perlu perbaikan ini perlu kita menjelaskan dengan kata-kata yang mudah Bapak Ibu, karena itu adalah bagian yang sulit, karena belum tercapai berarti kan sulit. Maka kita harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah, bisa memancing mereka untuk menemukan ide-ide perbaikan. Kemudian Bapak Ibu, target perilaku yang kedua adalah guru memberikan umpan balik yang fokus pada proses atau usaha peserta didik. Perilaku yang dianjurkan, hendaknya guru memberikan umpan balik fokus pada usaha peserta didik untuk refleksi dan perbaikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, hendaknya guru menjelaskan keterkaitan usaha dengan hasil yang mungkin tercapai. Sampaikan Bapak Ibu kepada anak-anak bahwa usaha maksimal mereka menghasilkan penugasan bisa berhasil maksimal. Kemudian sampaikan pula bahwa ketidakmaksimalan dari nilai yang belum tuntas, misalnya Bapak Ibu yang masih perlu perbaikan, itu dikarenakan masih ada upaya yang memang belum maksimal pada bagian penugasan itu. Jadi ada hubungan antara maksimalnya usaha anak-anak dengan hasil yang akan dicapai. Berikutnya Bapak Ibu, hendaknya guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap usaha yang telah dilakukan. Ketika ada penugasan, misalnya anak-anak melakukan presentasi suatu misal, dan ternyata hasil presentasinya belum mencapai nilai yang memuaskan, maka kita bisa memberikan umpan balik Bapak Ibu, dan umpan balik itu fokus kepada refleksi. Kenapa presentasinya nilainya belum bagus? Apakah isi materi yang dipresentasikan? Ataukah penampilan presentasinya? Ataukah alat presentasinya? Nah ini apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan untuk persiapan presentasi itu. Ini kita antarkan kepada anak-anak untuk melakukan refleksi. Jika sudah ditemukan, maka apa yang perlu diperbaiki? Ketika ternyata kurangnya di bidang kontennya atau isi presentasinya, kenapa? Apakah mengkaji literaturnya kurang? Ataukah menyusun konsepnya kurang atau bagaimana? Nah ini kita arahkan ke sana. Maka otomatis anak-anak juga bisa memahami ternyata belum maksimalnya di bidang penampilannya untuk presentasi. Kenapa? Sebabnya karena memang tidak latihan suatu misal. Maka di sini akan ada kejelasan dan keterkaitan. Anak akan bisa memahami bahwa ada keterkaitan antara usaha dengan hasil. Berikutnya Bapak Ibu yang perlu dihindari, hindari menyampaikan umpan balik yang hanya fokus pada hasil akhir. Jadi hindari Bapak Ibu menyampaikan refleksi hanya berfokus pada hasil akhir. Yang kedua, hindari tidak menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan perbaikan. Hak anak Bapak Ibu untuk apabila mereka belum tuntas, mereka belum mendapatkan nilai yang bagus, maka mereka punya hak untuk kita ajak diskusi, untuk ajak refleksi, agar mereka menemukan permasalahannya apa, nilainya belum maksimal, dan diberi waktu Bapak Ibu, diberi waktu untuk memperbaiki. Berikutnya yaitu hindari menggunakan pandangan subjektif dalam memberikan umpan balik. Bapak Ibu harus objektif di dalam memberikan umpan balik kepada anak-anak, sehingga ada kejelasan dalam diri anak bahwa titik lemahnya ada di mana, yang harus diperbaiki apa, yang belum tercapai apa, sehingga harus mencapai pada level seperti apa. Nah ini perlu objektivitas Bapak Ibu guru di dalam menilai anak dan juga memberikan umpan balik. Target yang ketiga Bapak Ibu, guru menunjukkan kesediaan mendiskusikan umpan balik dengan peserta didik. Perilaku yang dianjurkan Bapak Ibu, hendaknya guru membuka komunikasi untuk pertanyaan dan klarifikasi lebih lanjut. Ketika kita sampaikan bahwa hasil kerja kelompok belum maksimal, maka jangan sampai hanya menyampaikan belum maksimal, nilai sekian. Tidak demikian Bapak Ibu, tetapi perlu ada langkah di
target yang kedua tadi Bapak Ibu, dan kita membuka komunikasi, kita menyatakan kesediaan untuk berdiskusi dan untuk klarifikasi lebih lanjut bagian mana yang memang belum maksimal dan perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, hendaknya guru mendengarkan secara aktif tanggapan peserta didik terhadap umpan balik terima. Ketika kita memberikan ulasan, memberikan umpan balik, mengajak anak-anak untuk diskusi, untuk refleksi Bapak Ibu, maka kita harus mendengarkan secara aktif apa yang mereka sampaikan. Bagaimana respon mereka terhadap ulasan yang kita berikan. Yang ketiga, hendaknya guru menyediakan waktu untuk mendiskusikan umpan balik selama atau setelah di kelas. Jadi Bapak Ibu, bahwa kesediaan kita, jika memungkinkan kita bisa mengoptimalkan waktu pembelajaran Bapak Ibu. Tetapi apabila itu pun tidak memungkinkan, kita harus menyatakan kesediaan kita untuk memfasilitasi mereka Bapak Ibu untuk melakukan diskusi, refleksi, kemudian menemukan ide perbaikan, memberikan kesempatan perbaikan, bahkan di luar jam pembelajaran. Apa yang perlu dihindari? Hindari Bapak Ibu menolak berdiskusi dengan peserta didik tentang umpan balik. Hindari mengabaikan pertanyaan atau kekhawatiran peserta didik, dan hindari terburu-buru menjelaskan umpan balik, sehingga tidak sempat diskusi dengan mereka. Ini jangan sampai Bapak Ibu ya, justru nanti akan menimbulkan kefrustasian pada diri anak-anak, di mana anak-anak dikatakan belum mencapai nilai yang baik, tapi mereka tidak mengetahui sisi belum baiknya pada bagian apa, mereka harus memperbaiki dengan cara bagaimana, masih adakah waktu untuk memperbaiki dan lain sebagainya. Maka justru ini akan menimbulkan patah semangat bagi anak-anak untuk belajar. Nah, inilah Bapak Ibu 3 target perilaku yang dianjurkan dan yang dihindari Bapak Ibu apabila Bapak Ibu memilih indikator umpan balik yang konstruktif. Hendaknya Bapak Ibu kepala sekolah juga perlu memahami ini semuanya, sehingga bisa fokus Bapak Ibu ya ketika melakukan observasi kinerja atau observasi pembelajaran di kelas, untuk kemudian hasil pengamatan itu diisikan di form penilaian atau form penetapan rating hasil observasi Bapak Ibu ya. Apakah tiap-tiap target itu perilaku yang dianjurkan belum dilakukan sama sekali, atau sudah dilakukan tapi belum efektif, ataukah sudah dilakukan dan efektif. Kemudian catatannya bisa dipaparkan di sini Bapak Ibu ya, apa yang hasil yang pengamatan Bapak Ibu kepala sekolah terhadap target perilaku 1, perilaku 2, dan perilaku 3, untuk kemudian dibuatkan rekomendasi bagi Bapak Ibu guru yang diamati Bapak Ibu ya, yang diobservasi untuk melakukan perbaikan di pembelajaran yang akan datang. Kemudian hasil pengisian form rating observasi ini nanti Bapak Ibu pada akhirnya akan disalin Bapak Ibu kepala sekolah di akun PMM pada bagian pemberian rating. Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi tentang rubrik observasi praktek kinerja guru untuk indikator umpan balik yang konstruktif. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.